Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya sendiri. Maksud kaum ini adalah kita sendiri. Kita sendiri harus merubah. Kalau kita punya keinginan untuk berubah, pasti diparingi sama Allah. hidayah itu mulai didatangkan. Pasti datang. Hidayah akan datang. Halo, selamat pagi teman-teman ngopi-ngopi. Kali ini kita akan mengadakan podcast ya dengan seorang muda yang ganteng banget, yang juga sangat berprestasi pada zamannya dulu dan hingga saat ini punya cerita-cerita dan kisah-kisah inspiratif yang bisa kita jadikan pelajaran bersama. Kita bisa ambil value dari apa yang akan kita jadikan obrolan pada kali hari ini. Dan ini pasti akan sangat menarik teman-teman, karena kita direkomendasikan oleh beberapa orang untuk mendatangkan beliau ke sini khusus untuk bukan mendiskusikan ya, tapi mendengar cerita kehidupan beliau yang sepertinya sangat istimewa begitu. Langsung saja kita sambut di sini. Saya ucapkan selamat pagi Mas Raka. Pagi. Siap. Terima kasih atas kehadirannya sudah mau berkenan untuk kita podcast untuk bercerita di sini Mas Raka. Mas Raka itu nama aslinya siapa Mas? Kalau saya Ragusti Klisanovahat. Ragusti Klisanovahat. Jadi singkatan. Kalau Ragusti itu nama orang tua. Kalau Klisanova ini Kliwon Sabtu November. Iya, singkatan semua. Singkatan semua. Kalau hak ini kebetulan dari kiai saya dulu bilangnya jadilah anak yang sejati, karena artinya sejati. Hak sebenar-benarnya. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau ini ya secara umum tuh kayak terkesan nama-nama dari Bali gitu. Ternyata malah singkatan. Oke, gitu. Sangat menarik teman-teman. Beliau ini adalah sahabat dari sahabat saya yang dulu aktif di Bung Zainal ya. Yang dulu aktif di koperasi sampai Asia. Pernah di koperasi tahun 2018 sama Mas Zainal. Jadi awal mula kenal di situ. Oh iya. Awal mula kenal di situ. Akhirnya sampai jadi sahabat. Sampai jadi bukan hanya sahabat, bahkan sampai saudara. Karena memang beliaunya emang baik banget beliaunya. Karena sejatinya kan kita emang saudara semua, Mas. Keren. Bung Zainal tadi malam kayak antusias gitu ngomong, saya ini beliau ini pernah jadi kacong ceping dulu gitu, boleh kamu ini angkat gitu. Bener tuh Mas ya? Benar Mas. Tapi rasanya kalau diangkat lagi kok kayaknya sudah lama ya. Bukan tidak bangga. Gak apa-apa nostalgia, karena itu inspiratif Mas. Saya pribadi dulu itu melihat adanya fenomena kacong ceping itu suatu hal yang memukau banget gitu. Artinya orang kan kacong ceping itu kalau nggak salah di daerah ya Mas, di kabupaten. Kabupaten, gitu. Benar. Itu kan semacam memang orang yang sudah terseleksi dalam banyak hal, dalam banyak dimensi, sampean sudah dipilih sebagai itu tuh. Boleh nggak ceritakan dikit-dikit untuk adik-adik kita ini mungkin nanti? Kalau ceritanya sih memang tidak terlalu banyak sih sebenarnya, tetapi cukup berkesan karena memang di kebanyakan orang dulu di zaman saya itu bilangnya, wah kalau jadi duta wisata itu harus ini dan itu, terutama harus punya, mohon maaf, uang kan gitu. Tapi pada kenyataannya keluarga saya bukan keluarga yang berada. Berarti ada stigma itu dulu. Ada stigma itu dulu. Keluarga saya bukan keluarga yang berada dan saya pun bukan siapa-siapa gitu loh. Kan begitu Mas ya. Saya bukan siapa-siapa. Ini rendah hati. Mohon maaf, permisi. Siap. Mas Raka di awal sudah mewanti-wanti gitu ya, boleh merokok. Soalnya kalau bagi saya merokok ini inspirasi banget Mas. Gimana tuh Mas? Ini inspirasi untuk teman-teman yang ini. Jadi saya tidak mendukung untuk merokok sebenarnya. Cuma kalau bagi saya ini rokok ini adalah cara kita untuk menenangkan diri. Berpikir tentang apa yang sudah terjadi dalam diri kita di hari ini. Jadi kita bisa introspeksi diri bahasanya. Lebih ke mindfulness gitu ya kalau lagi merokok. Benar. Kemarin sampai ada daerah itu bahas tentang merokok itu loh di salah satu channel. Saya nggak nonton sampai full, tapi ada bahasan tentang gimana orang mengatur pernafasan saat merokok. Iya. Memang kalau yang biasa orang olah nafas mungkin ya, saya olah nafas memang itu bagus. Kalau menurut saya sih ngerokok itu bagus, olah nafas ya. Kayak gitu. Tapi di luar dari banyak perdebatan antar merokok ini ya sudahlah, kita kembalikan ke pilihan masing-masing. Ke pilihan masing-masing gitu. Informasinya udah kita sediakan, sudah tersedia gitu Mas.
Benar. Kembali ke tadi, Mas, untuk Kacong Jeping, prosesnya panjang nggak itu atau butuh persiapan yang panjang nggak sih, Mas, Kacong Jeping? Prosesnya sangat panjang pasti. Gimana? Jadi memang kalau awal itu kan tes tulis, tes wawancara. Tapi mungkin yang saya ceritakan yang lebih menariknya ini mungkin sih, Mas. Jadi pada saat saya tes awal itu kebetulan bapak saya almarhum ya, itu ada di Kalimantan waktu itu. Jadi bapak saya almarhum ini tidak bisa datang pada saat tes. Biasanya beliaunya selalu mendampingi saya dimanapun. Pada saat saya masuk semifinal, bapak saya bilang sebelum saya semifinal waktu itu, Le, semisal kamu masuk final, bapak hari ini juga akan pulang. Jadi beliaunya bilang seperti itu. Bapak hari ini juga beli tiket pulang. Gimana pun caranya. Ya mungkin sudah qadarullah, jalannya Allah, saya lolos final. Bapak saya buktikan jam 12 malam pulang. Nyampe di Bangkalan gitu. Jadi mungkin yang perlu saya ceritakan perjalanan saya bisa jadi Kacong bukan kebanggaannya, tetapi di situ ada orang-orang yang sangat-sangat mendukung saya. Karena bangga banget pasti orang tua. Ya. Berarti orang tua sampean tuh suportif banget ya ke. Benar. Insya Allah begitu. Sampai jauh-jauh dari sana rela untuk lihat sampean di final gitu kan. Benar. Dan kemampuan apa sih Mas Raka yang diperlukan selain ganteng ya? Kalau Mas Raka kan sudah punya modal itulah. Tapi selain itu ada nggak sih kualitas-kualitas yang bisa dipersiapkan untuk Kacong Jeping dulu itu? Kalau menurut saya sih Mas ya, kalau bahasanya di Kacong Jeping itu kan inner beauty. Inner beauty. Ya, kalau inner beauty itu kan berarti bukan hanya wajah ganteng, wajah cantik, tetapi kan luar dalam. Kalau bahasanya guru saya itu kan bilang kamu harus sesuci batin kan gitu. Sesuci batin. Ya, sesuci batin. Jadi sesuci batin itu luar dalam itu benar-benar sama-sama bagus. Sama seperti Kanjeng Nabi kan gitu Mas. Berarti tampan saja tidak cukup Mas Raka ya. Cantik saja benar. Tidak cukup. Nggak cukup Mas. Tapi karena harus semuanya itu sama-sama cantik dan ganteng. Itu berarti termasuk perilakunya harus bagus. Benar. Dinilai itu Mas Raka ya. Benar. Perilaku, kemudian semuanya. Jadi bukan hanya untuk dilihat orang bagus, tetapi kita juga takutnya sama yang satu itu. Takut dilihat sama yang satu. Justru kita harus malu sama itu, bukan malu dengan dilihat orang seperti ini gitu Mas. Sudah bicara inner beauty itu harus banyak hal Mas Raka. Banyak hal Mas. Juga ya kecerdasan, terus perilaku, ya terus sikap pada tubuh ini gimana perawatan dan lain sebagainya. Benar. Berarti sampean dikategorikan sebagai seorang yang sudah paket lengkap itu pada saat itu. Sebenarnya enggak juga sih Mas. Karena kalau dibilang perawatan saya enggak ada perawatan sama sekali. Ya itu tadi saya bilang, keluarga saya bukan dari keluarga yang berada. Bukan dari keluarga ya yang natural aja ya. Ya ngalir aja wis, jalan aja. Apa adanya wis saya jalani. Awalnya saya enggak mau ikut kok. Aslinya saya enggak mau ikut. Cuma saking sama guru saya almarhum beliaunya, mudah-mudahan diparingi ini. Beliaunya bilang ke saya, "Kamu kalau enggak ikut ini, nilaimu saya jelekkan." Wah, itu kan ancamannya di situ. Ancamannya di situ. Jadi ya, akhirnya ikut saya. Dan itu masa-masa SMA. Masa-masa SMA. Kelas 3 waktu itu. Dan pasca lulus itu aktivitas sampean apa tuh? Pasca lulus sebenarnya saya keterima Mas di Universitas Jember. UNEJ. Jauhnya Mas. Kebetulan tesnya di situ lolos ya. Oh iya kok tertarik ke UNEJ kan sampean pilih tuh kan mau kuliah di mana? Karena UNEJ ini menurut saya sih berkesan Jembernya sih, bukan universitasnya sih. Kenapa? Apa yang menarik Jember? Sampean pilih Jember? Jember kebetulan banyak saudara sih Mas, utamanya di sana. Banyak saudara dari bapak almarhum. Oh sampean ayah dari ini bapak? Ayah ini dari Kediri sebenarnya. Cuma saudara ini banyak di Jember, tinggal di Jember. Tapi memang kesannya Jember ya, citranya UNEJ itu memang sangat bagus. Ya begitu sih. Apalagi pada tahun itu Mas ya, pada tahun itu 2014. Keren banget itu. UNEJ. Meskipun sekarang
kita kekurangan informasi tentang UNES. Tapi Benar. pada saat itu awal-awal kita mau kuliah itu Luar biasa itu. Jadi sebenarnya keterima sih Mas ceritanya. Cuma saya nggak ambil. Kenapa? Kalau saya ini kan biaya sih mungkin saya bilang. Memang karena biaya kita nggak ada. Jadi kuliah ini nggak bisa ngelanjut karena biaya. Saya juga berpikir orang tua saya masih nguliahkan kakak saya, masa harus nguliahkan saya juga? Meskipun itu tanggung jawab orang tua. Kan gitu. Sampean merasakan sendiri tuh merasa agak enak gitu. Benar. Sebenarnya kalau sampean mau ini juga ya tetap mungkin. Bisa aja, Cuma bisa sampean aja. sendiri merasa. Benar. Tapi setelah itu tetap kuliah kok. Meskipun nunda 1 tahun di swasta. Di mana? Di Muhammadiyah Surabaya. Oh iya iya. Lulus tahun berapa Mas? Nggak sampai lulus. Sampai sekarang nih masih proses berarti ya? Jadi saya semester 5 DO. Kejadian apa? Nggak ada biaya Mas. Nggak ada Hanya biaya. karena nggak ada biaya. Nggak ada biaya. Waktu itu ekonomi benar-benar sulit. Nggak ada biaya. 2015 ke 16 sih rasanya. Saya ingat saya itu. Pasti sulit banget tuh Mas. Karena untuk selevel sampai semester berapa Mas? Semester 5. Jadi masuk semester 5. Sesulit-sulitnya biasanya ya rata-rata orang-orang tuh mesti nekat lah untuk sampai lulus misalnya. Oke. Tapi sampai akhirnya mutusin Mas. Bapak saya dulu berikan ilmu saya seperti ini. Apa yang kamu mampu lakukan, lakukan. Ketika kamu tidak mampu lakukan, tinggalkan. Berarti itu bukan jalanmu. Gak usah ngarsulo di. Tidak usah memaksakan diri, intinya. Karena memaksakan diri itu kan akhirnya kita sendiri yang bingung, Mas. Hidup kita diberi Allah itu kan bukan untuk dikasih bingung. Kita hidup dikasih Allah ini buat jalani enak, santai, nyaman, tenang. Dan itu didikan dari beliau ya. Ya, betulan begitu. Gimana tuh perasaan sampean pada tahun itu, dimana kultur sudah terbentuk di sana, sampean sudah punya teman-teman di Surabaya, apalagi selevel sampean yang pernah jadi kacung di Bangkalan, akhirnya nggak bisa lanjut kuliah gara-gara gak ada biaya. Gimana ya? Yang sampean rasakan? Kalau yang saya rasakan sih sebenarnya nangis sih, Mas. Sebenarnya nangis. Ya, apa ya? Nangisnya nangis karena saya kok nggak bisa lanjut kuliah ya. Tapi di situ setelah sekarang saya merasakan mungkin itu yang terbaik. Sekarang saya bilang itu yang terbaik. Seluruh perjalanan hidup saya yang sudah saya lewati itu yang terbaik bagi saya. Karena dari situ saya belajar, Mas. Saya belajar untuk bisa lebih sabar, tidak memaksakan diri saya sendiri, dan saya menemukan banyak peluang setelah itu terjadi. Contohnya ketemu Mas Zainal ya. Jadi ketemu Mas Zainal ini kalau saya tidak berhenti kuliah belum tentu saya ketemu Mas Zainal kan gitu. Iya Kan gitu ya. Kebetulan sesama berhenti kuliah. Gitu Mas Zainal ya, sama berhenti ya. Ya berarti sampean sangat menginspirasi untuk beliau. Sama-sama menginspirasi. Saya belajar banyak dari beliaunya soalnya. Ya, belajar banyak. Saya pernah bilang ke Bung Zainal, kalau saya tahu Bung Zainal gak lulus kuliah dan sesukses ini, saya kayaknya dulu juga gak lanjut kuliah. Guyonan aja Mas ya. Oke. Pasca itu sampean melalui itu Mas, sampean di DO ya Mas. DO. Apa yang sampai lakukan setelah kejadian? Setelah DO saya nyari peluang, jadi apa aja saya jual. Jadi kalau dulu sih sempat saya Gojek, jadi 2018 Gojek. Ya. Saya Gojek, bahkan sekarang juga kok. Sekarang juga tetap. Jadi dulu Gojek 2018 dulu saya. Masih awal-awal loh. Awal-awal. Lagi tinggi-tingginya. Ini bukan promosi ya, bukan. Memang banyak nolong ya. Benar. Gojek itu emang diakui untuk. Sebenarnya itu awalnya Gojek. Dari Gojek itu saya tahu bawang. Jadi usaha saya dulu kan bawang merah, bawang putih. Oh, sampean pernah Jualan, dagang. Kemudian koperasi mempertemukan saya sama Mas Zainal. Akhirnya disitulah kita jalan sembako, usaha sembako. Ya. Sampai buka grosiran, Mas Zainal juga jalan buka grosiran.
Cuma mungkin jalannya di situ berbeda. Nah, akhirnya di situ saya memutuskan sekarang ini dari yang sudah saya lewati, saya harus keluar dari itu semua dulu untuk sementara. Bukan karena apapun, bukan. Jadi saya keluar ini untuk mempuasakan diri sih, bahasanya. Karena terlalu banyak angkara murka mungkin dalam diri saya, bukan orang lain tapi dalam diri saya sendiri. Saya melihat sampean tuh orang yang punya prinsip-prinsip yang datang dari kesadaran sampean sendiri begitu. Sebenarnya kalau kesadaran diri sendiri tepat, tetapi ada yang lebih tepat sih mungkin. Sebenarnya kan kita hidup itu karena ada yang menghidupkan kan gitu. Kita gerak karena ada yang menggerakkan. Dan kita diberi petunjuk karena ada yang memberi petunjuk dan ada pemberinya. Nah, jadi semuanya mengalir begitu saja. Jadi kita bukan karena keinginan kita sendiri, tetapi karena murni bukan dari Allah, bukan, tapi ingin yang terbaik. Jadi ingin selamatnya dunia dan akhirat kan gitu. Sampean sudah pada level di mana sampean meyakini ya tentang peranan Tuhan, peranan Allah ya, dalam setiap kejadian-kejadian yang sampean alami. Akhirnya seberapa buruk pun itu sampean bisa menerima itu. Oh, kalau manusiawinya menerima pasti enggak, Mas. Ada resistensi. Pasti enggak. Pasti ada yang tidak kita terima, tetapi di situ karena kita manusia ini kan diciptakan untuk belajar. Ya belajar menerima. Kata orang Jawa, bapak saya dulu, belajar nerimo le. Jadi ya apa hidupmu piye, uripmu wis trimoan iku dalan uripmu, itu jalan hidupmu gitu. Ada kejadian yang cukup dramatis menurut saya ya, diceritakan oleh teman saya. Sampean pernah mengalami suatu yang depresi ya. Sampai katanya sampean jalan kaki berjauh berkilo-kilometer gitu. Itu boleh nggak sampean ceritakan di sana? Wah, kisah itu ya. Jadi kalau kisah depresi. Jadi bahasa depresi ini saya juga jujur kurang tahu. Saya waktu itu depresi atau tidak. Tetapi di masa itu tahun 2020. 2020. Nah, 2020 itu masa-masa saya itu transisi, Mas. Jadi transisi dari yang awalnya saya itu orangnya ambisius, ingin lebih meredam ambisi saya. Jadi itu masa-masa di mana saya harus mempuasakan awal-awal itu. Jadi kalau dibilang orang ya depresi, mungkin iya depresi. Karena yang saya depresikan itu karena melihat diri saya sendiri ini terlalu kotor mungkin, Mas ya. Kayak gitu. Saat itu. Kok bisa sampai menilai seperti itu gimana? Kondisi sampean tuh apa pada sampean menilai diri saya terlalu kotor begitu gimana? Karena perjalanan sih, Mas. Jadi karena perjalanan, banyakan dari kita kan mampu melihat orang, menilai orang, tetapi kita lupa akan menilai diri kita sendiri. Menilai diri kita sendiri kita sangat lemah. Iya, itu yang harus dilakukan adalah menilai diri kita sendiri, melihat. Jadi pada saat itu memang apa ya? Jadi banyak saya dinampakkan perjalanan saya. Jadi waktu 2020 itu saya dinampakkan banyak perjalanan saya, hidup saya sebelum 2020 ditampakkan di pandangan mata saya itu. Aduh, dosa-dosa saya itu muncul semua gitu. Kok bisa kayak gini? Jadi saya juga enggak paham, saya juga enggak tahu waktu itu. Ya perjalanan waktu itu seperti itu memang. Diseakan ada apa ya? Waktu-waktu yang sampean melakukan ini, melakukan itu ya, tuh ditunjukkan semua. Ditunjukkan semua. Ngeri gitu ya melihat saya kok segininya begitu. Tapi saya bilang tetap itu berlebihan. Jadi hal seperti itu adalah hal yang berlebihan. Jadi kalau sekarang saya bisa bilang, Mas, kita boleh menyesali diri kita sendiri, boleh menyesali apa yang sudah terjadi, tetapi jangan terlalu berlebihan. Karena kalau Gusti Kanjeng Nabi bilang kan, apa-apa yang berlebihan itu kan juga nggak bagus, kan gitu ya. Akhirnya terjadilah seperti saya. Jadi saya ini jadi contoh maksudnya, jangan sampai berlebihan apa-apa itu, nggak bagus. Ini sampean menghukum diri sampean sendiri. Benar. Tapi masih masih terbilang normal sih, meskipun itu tidak wajar ya, tapi masih bisa di dalam batas normal. Karena saya pernah nonton film tuh, orang yang mungkin punya kesadaran kayak sampean, apa ya, merenungkan perjalanan hidup dan ternyata sebegitu ininya, sebegitu kotornya, ada yang sampai menyiksa
diri sendiri sampai mukul-mukul ini dan lain sebagainya. Banyak yang terjadi seperti itu. Ya itu karena efek dari berlebihan. Jadi saya bisa bilang gini mas, kita nggak akan pernah tahu baik kalau kita nggak pernah mengalami yang buruk. Kita nggak akan pernah tahu benar kalau kita nggak pernah mengalami yang salah. Jadi salah dan buruk itu adalah satu perjalanan kita untuk tahu mana yang benar, mana yang baik. Jadi itu manusiawi, itu tidak perlu terlalu dibawa berlebihan. Jalani aja hidup, ngalir aja hidup, udah itu enak kok. Dan beruntunglah orang-orang yang bisa memilih akhirnya untuk ini ke yang benar. Ya. Karena saking nikmatnya mungkin hal-hal yang buruk itu, hal-hal kotornya, orang kecanduan sampai seumur hidup sampai meninggal itu banyak banget. Banyak mas. Tapi ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu. Dan sampean alhamdulillah ya diberikan kesempatan untuk menyadari itu di awal. Ya alhamdulillah mas. Alhamdulillah saya masih diberi usia, di umur, diberi hidup sama Allah untuk saya bisa, ya Allah, mudah-mudahan kedepannya lebih baik daripada yang dulu. Satu atau dua hal yang membuat sampean pada saat merenungi kondisi sampean tuh merasa sampean tuh kotor, boleh spill ke kita. Itu satu atau dua hal apa mas yang pernah muncul di ininya sampean? Jadi terlepas dari hal yang luar yang sudah pernah kita lakukan, yang paling buruk dari kita, dari saya sendiri, utamanya itu adalah hati mas. Hati. Jadi bisa jadi kita baik ke orang, kita memberi ke orang, kita apa bahasanya Maduranya itu luman kalau Jawanya itu royal ke orang, tetapi hati kita ada keinginan selain dari dipandang Allah. Kan tujuan kita memberi itu kan pengen dipandang Allah harusnya. Hal-hal ria gitu ya. Ya, harus dipandang Allah, bukan karena kita ingin dilihat orang kan, bukan. Nah, ria ya itu. Ya, ria. Dari satu itu aja kan kita udah salah kan gitu, Mas. Terus kemudian melakukan apapun selain karena Allah, ya itu menurut saya salah itu. Hal-hal seperti itu yang buat sampean akhirnya merenungi sampai sebegitunya. Ya, jadi artinya bukan suatu yang sampean pernah membunuh orang begitu. Kalau membunuh orang sih rasanya enggak mungkin sih mas. Ya. Jangan sampai. Artinya yang sampean renungi itu kan hal-hal yang menurut orang banyak itu hal-hal wajar gitu mas. Ya kalau hal wajar sih mungkin iya, tetapi bagi saya itu enggak wajar sih mas. Karena kita bagus di luar, tetapi di dalam kita buruk. Kan harusnya saya tadi bilang adalah sisi batin. Jadi batin kita harus bagus, juga tindakan keluar juga kita harus bagus ke orang. Kan hablum minallah, hablum minannas kan gitu bahasanya. Tapi artinya yang menarik itu mas, ketika hal-hal yang menurut orang kebanyakan ini umum ya untuk dilakukan, kayak memberi di video, memberi di foto dulu, di caption ini saya sedang melakukan sosial charity lah, charity ya. Gitu. Dan menurut sampean tuh sampai menjadi suatu penyesalan yang membuat sampean sampai hampir depresi pada saat itu. Bagi saya sendiri loh mas ya. Itu yang membuat sampean sebegitunya itu apa mas pada saat itu? Apa mungkin sampean ini ahli dalam hal agama ataupun apa yang sampean aktif di sana? Saya bilang tadi untuk menyesali diri sendiri itu adalah bagi saya sendiri. Jadi tidak untuk dicontoh orang lain. Jadi setiap orang pasti punya porsinya masing-masing. Cara untuk introspeksi lah bahasanya ya mas. Muhasabah lah kalau kata bahasanya, muhasabah diri. Ada punya cara sendiri-sendiri. Kalau cara saya seperti itu untuk saya sendiri. Kemudian kalau apa tadi, mohon maaf? Ya apa namanya? Apa sampean itu mendapatkan pendidikan gitu, tertentu sampai akhirnya sampean sebegitu dalam merenungi hal-hal yang sampean lakukan sebelum-sebelum. Saya dulu pengen pondok sebenarnya, tapi sampai detik ini saya enggak kesampaian mondok. Sampean belum pernah mondok? Nah, sama sekali enggak. Saya belajar di jalanan mas. Saya belajar sama orang-orang yang kata orang itu di tempat sampah, itu di terminal, itu di stasiun. Saya belajar sama orang-orang seperti itu. Nyatanya saya tidak lebih baik daripada orang itu. Ya Allah. Orang yang kita anggap ya kalau ini itu kerjaan rendahan. Saya nggak lebih baik daripada itu.
Jadi itulah yang jadi kunci saya itu, menyesali diri saya sendiri, tapi tidak boleh berlebihan. Catatannya itu. Oke, Mas Raka, itu kan Siap. kan sudah jujur ya. Ya. Artinya kita nih pengen share nih Mas Raka, karena Oke. kita pengen memberikan inspirasi kepada teman-teman yang nonton channel ini melalui sampean. Karena itu penting Mas Raka. Kita seringkali meremehkan hal-hal kecil, kesalahan-kesalahan kecil, sampai itu menjadi suatu yang normal untuk dilakukan gitu kan. Seperti misalkan ya seperti yang sampean tadi bilang, melakukan sesuatu itu untuk mencitrakan diri, melakukan sesuatu untuk ya rakus lah dan hal-hal kayak gitu. Itu banyak orang menganggap normal, wajar untuk dilakukan dan sampean merenungi itu. Akhirnya setelah kejadian itu, apa bedanya sampean sebelum kejadian itu dan setelah kejadian itu? Sebelum menyadari dan setelah menyadari yang sampean rasakan. Sebenarnya Mas, kalau misalnya menyadari, kita harusnya setiap hari menyadari. Harusnya. Harusnya. Tapi kan jarang orang mengalami. Jadi sebelum dan sesudah, menurut saya harusnya sama-sama menyadari akan diri kita sendiri. Cuma yang harus dilihat di sini adalah kita kan kita kebanyakan ini Mas terlalu banyak melihat orang ya. Banyak menilai orang itu seperti ini. Jadi kita harus memperbanyak melihat diri kita sendiri, memandang diri kita sendiri, bahwa kita ini tidak lebih baik daripada orang yang kita nilai itu. Jadi persepsinya harus dirubah sekarang. Benar. Kalau dulu kita menilai orang itu kok gini sih, ini kayaknya kurang gini sih. Lebih sekarang saya ini gimana kayak gitu. Ya benar. Kita lebih ke arah introspeksi diri. Fokusnya lebih ke dalam diri. Benar. Karena yang paling susah itu Mas. Hidup itu yang paling susah. Kalau menilai orang gampang. Tapi yang paling susah adalah menilai diri kita sendiri. Tapi jujur sih Mas Raka, meskipun sampai nih bilang belum pernah mundur dan lain sebagainya, menurut saya sampai ini salah satu orang yang sangat religius yang pernah saya temui. Artinya nilai-nilai spiritual sampean tuh dapat banget itu. Sampean prosesnya gimana? Dapat ini semua itu gimana? Prosesnya perjalanan, balik lagi ke perjalanan sih Mas. Perjalanan dari yang awalnya fanatik kemudian tidak fanatik. Perjalanan dari yang awalnya memihak kemudian tidak memihak. Saya bisa bilang awalnya dulu saya sangat suka dengan yang berbau, wah ini mohon maaf Mas ya, saya sebutkan tapi saya tidak mendukung ini ya. Wah ini riba, oh ini buruk, ini. Di situ kan kita akhirnya belajar untuk menilai Mas. Saya dulu ada di seperti itu. Sampai pada titik ekstrim itu ya? Ya, titik ekstrim. Ya tidak menyalahkan tapi ya orang-orang yang mungkin ya sekali lagi bukan menilai ya. Bukan menilai ya, bukan. Jadi saya tidak menilai, tapi saya pernah di titik seperti itu. Setelah itu saya mulai berpikir, oh iya ya, sekarang saya bisa menilai orang ini buruk, oh ini mohon maaf kafir, kemudian riba ini segala macam. Tapi saya lupa dengan diri saya sendiri. Kalau kata Mbah Gus Dur itu kan kafiri dewe ku lali, kafirnya sendiri itu lupa gitu loh. Tapi inget kafirnya orang, gitu. Di zikir-zikir sebelum azan yang sekarang diputar. Iya, itu. Jadi sebenarnya alam ini sudah menunjukkan ke kita bahwa yang hak yang mana, yang batil yang mana, kan gitu. Contohnya sudah disetel syair-syairnya Mbah Gus Dur saat ini. Ya, kita harus renungi, jangan cuma didengar, itu dimaknai juga. Gitu. Dimaknai. Keren banget sih Mas, sampai bisa penyerapan kayak gitu yang orang mondok pun ya. Saya juga anak pondok, sama siap. di pondok. Saya aja mungkin nggak segitunya gitu, menyadari apa-apa yang ya saya tahu kalau saya kadang melakukan suatu kesalahan itu dengan sadar Mas. Saya tahu ini salah, tapi tetap saya lakukan. Dan itu sering sekali dan saya belum diberikan kesempatan. Semoga nanti saya dikasih kesempatan dengan ketemu sampean, mungkin bagian dari hidayah ya, untuk merenungi itu semua. Jadi saya sampai pada level saya nggak punya kendali itu Mas. Saya tahu misalkan ya kebiasaan buruk aja kan, saya ngambil lauk misalkan atau makanan yang kadang saya menggampangkan tanpa izin begitu kan, meskipun itu kan sebenarnya tidak boleh dibiasakan, tapi saya nggak punya kendali biasanya. Ya, jadi
kalau masalah tentang kendali kan kita semua balik lagi ke porosnya Mas. Jadi poros kita kan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kan di situ. Kita porosnya ke sana. Kalau untuk kita yang menjalani saat ini ya, saya bisa bilang, ayo mencontohnya ke sana aja gitu. Jadi bukan mencontoh kemana-mana, mencontoh ke beliau. Dan kalau saat ini kan beliaunya sudah wafat secara jasadiahnya, tetapi saat ini kan banyak penerus-penerusnya Rasulullah. Prinsip-prinsipnya beliau, ya, pesan-pesannya beliau yang bisa dibilang al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama ini adalah penerusnya para nabi. Ya, makanya kita takdim pada ulama-ulama yang ada. Saya berdoa dengan diskusi dengan sampean ini saya nanti bisa lebih baik depannya karena sama Mas. penting sekali. Bukan berarti saya bisa bilang seperti ini, bukan berarti saya sudah selesai dengan diri saya, bukan. Tapi saya setidaknya sampean sudah memulai untuk proses itu ya Mas. Ya, yang lain sama. itu masih belum. Sekedar misalkan kayak saya ini disiplin sholat aja sulit luar biasa. Okay. Semoga nanti bisa dibayar. Tapi Mudah-mudahan. ada nggak masyarakat? Yeah. Ini karena sambil lalu berdoa ya. Tapi ada nggak saran dari orang yang seperti saya atau orang-orang di luar sana yang lainnya yang seperti saya untuk bisa hijrah bahasanya ya dari hal-hal yang seperti ini, bisa lebih berkesadaran seperti yang sampean lakukan? Kalau saran Mas ya, mungkin bukan saran, tetapi kita sama-sama untuk masukan kita sama bareng-bareng gitu ya, bukan untuk orang, tapi untuk saya juga, untuk jenengan juga, untuk kita semua. Tetap jalani hidup. Jadi ya itu kalau dipreteli gitu kan, tetap jalan hidup. Jadi kebanyakan sekarang kita bingung, kita besok nggak makan gimana, kemudian kita banyak dosa dan lain bla bla bla. Tetap jalan hidup, karena dengan kita menjalani hidup itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kita bersyukur sama Allah, kita sudah diparingi hidup, sudah dikasih hidup, ya kita bersyukurnya dalam jalani hidup yang ada. Seburuk apapun kita, sebejat apapun kita, jalani hidup itu. Karena pemberian Allah hidup ini adalah hayat ini ya, hayat hidup ini kita harus pegang, kita harus jalani dengan sebaik mungkin, meskipun itu buruk. Karena ini pemberian. Pemberian. Kita harus menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Meskipun kita buruk, tetap jalani. Jangan pernah merasa aku bunuh diri segala macam, tetap jalani hidup itu. Tetap. Punya masalah apapun, pernah melakukan kesalahan sebesar apapun, hutang berapapun. Jadi kalau kita kan, saya sering banyak dengar, saya punya hutang ratusan miliar, puluhan M dan segala macam. Jalani hidup ini, karena Allah itu tidak seburuk yang kita kira. Allah itu tidak balas membalas. Allah itu tidak kejam. Dalam kondisi setertekan apapun, kita harus menyadari yang tadi. Ya, menyadari Rahman Rahim. Rasa syukur. Menyadari bahwa Allah ini kasih sayang kepada kita. Tidak mungkin diam Allah ini. Dengan Allah memberikan kehidupan kepada kita, itu sudah satu paket dengan kasih sayang beliau. Ya, satu paket. Dan kita harus syukuri itu. Hidup kita ini kan untuk bersyukur, Mas. Buat apa lagi kalau bukan buat bersyukur? Meskipun itu terkesan sulit untuk orang yang sedang mengalami masalah ya, persoalan-persoalan tertentu. Tapi bagaimanapun ini harus disadari gitu Mas. Harus sadar. Jadi sadar itu ada dua Mas. Sadar diri dan sadar Allah. Jadi kesadaran diri, sadar bahwa diri kita ini bagaimana, dan sadar Allah bahwa kita ada yang memiliki kita gitu loh. Kayak gitu. Mas Raka. Oke. Siap. Ini karena matahari sudah terik. Siap Saya Mas. penasaran dengan satu hal Mas. Siap. Tokoh ya, baik itu tokoh agama atau tokoh nasional yang menginspirasi sampean tuh siapa? Tokoh nasional Mas ya. Atau tokoh religi, tidak misalkan ulama atau apapun yang sangat menginspirasi dalam proses pemikiran sampean siapa? Yang sangat menginspirasi menurut saya mbah saya sendiri sih Mas. Kakek buyut saya sendiri. Itu Mbah As'ad Syamsul Arifin. Subhanallah. Itu mbah buyut saya sendiri. Yang di Sukorejo Situbondo. Subhanallah. Kebetulan beliau. Keturunan beliau. Okay. Saya keturunan ke-5 atau ke-7 maksimal, tidak lebih dari itu. Subhanallah, itu ulama besar sekali. Okay. Jadi beliau kebetulan mbah saya sendiri. Ya, itu. Jadi umi saya itu pernah cerita, pernah ketemu langsung sama beliau. Okay. Umi saya. Iya. Sekarang akhirnya benang merahnya jadi ketemu. Jadi memang sampean dari beliau.
Nggih, dari beliau. Dan guru-guru saya pun bersanatnya sama beliau, dan guru beliau kan Mbah Holil nggih, Bangkalan. Mbah Holil juga bersanat ilmu ke Kalimantan, ke Datuk Kelampayan dan lain-lain lah, saya bilang kayak gitu. Saya pun sama. Saya juga berguru ke sana juga sanatnya. Sampean di rumah ada ilmu pesantren? Nggak ada, Mas. Saya kalau di rumah cuma langgar, ya rokokan bareng, duduk bareng cuma sama teman-teman. Subhanallah, saya bersyukur banget bisa berdiskusi dengan Mas Hakan. Alhamdulillah. Banyak hal yang akhirnya tadi selama perjalanan obrolan kita itu saya sering flashback. Ya Allah, saya ternyata sering kayak gini. Dan sampean memberikan suatu gambaran figur yang bisa beralih ya dari kondisi itu melalui penyadaran internalnya sampean, memberikan perubahan yang seperti itu. Semoga ini nanti banyak orang yang berani untuk shifting ya, berganti ya dari kebiasaan-kebiasaan yang sebelum itu dan pada kebiasaan berproses menuju yang lebih baik. Ya, harus memang. Jadi kita harus berproses dari yang awalnya mungkin kemarin kita buruk, hari ini ya buruknya dikurangi, besok dikurangi lagi sampai lama-lama habis. Kalau untuk teman-teman yang masih candu dengan hal-hal yang ya misalkan judi online lah bahasanya, kalau sekarang marak ya, judi online atau ya kan biasanya itu cobaannya itu ya judi perempuan yang sedang candu, yang sedang menikmati itu, kalau masukan dari sampean gimana? Share nih ke teman-teman. Masukan saya ya, kalau masukan saya nikmatin aja, jalani aja yang sudah ada. Ya karena gini, kalau saya mau memberi masukan Mas, tetapi kalau Allah belum memberikan, jenengan tadi bilang kalau Allah belum memberikan hidayah ya belum bisa. Jalani saja, enggak apa-apa. Meskipun dalam hati kecil ada rasa aku pengen berubah, enggak apa-apa, jalani saja. Bukan saya mendukung, bukan ya. Nanti dikira saya mendukung, saya bukan mendukung. Tetapi di sini itu balik lagi Mas. Kita bisa ngajari orang, oh kamu harus seperti ini. Tetapi kita sendiri masih buruk. Sudah. Semua ada porsinya, nantinya akan berjalan begitu saja. Perubahan itu akan terjadi pasti. Karena di Al-Quran kan dijelaskan bahwa Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya sendiri. Maksud kaum ini adalah kita sendiri. Kita sendiri harus merubah. Kalau kita punya keinginan untuk berubah, pasti diparingi sama Allah. Hidayah itu mulai didatang. Pasti datang. Hidayah akan datang kayak gitu. Saya mulai dingin ini kalau bicara kayak gitu. Karena saya ingat saya sendiri bahwa saya bukan orang baik. Saya tetap sama seperti Masnya, saya tetap sama seperti semuanya di sini, masih sama-sama belajar. Sama seperti sampean. Amin, sama-sama. Memang benar kata sampean, ini memang belum final. Artinya kita tidak bisa ngejat bahwa ya sampean akan seperti ini terus. Tapi setidak-tidaknya dengan sampean sudah menuju di proses ini udah keren banget. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya pun bisa sama. Kan kita biar enggak terlalu bingung dengan dunia. Tadi Mas, saya mau ini mungkin ya akhir-akhir kayak keresahan ya, kebingungan, ketakutan orang tentang kekurangan, sedangkan Allah sudah memberikan kehidupan ini dengan rahmat. Banyak sekali orang yang lagi menganggur, bingung untuk gimana masa depannya, yang tidak punya uang bingung mau makan apa besok, yang tidak punya pasangan saya ini bisa laku apa. Itu untuk orang yang seperti itu dalam perspektif sampean ya, yang sudah sampean proses di sini, itu apa pandangan? Menurut saya sih sebenarnya nggak ada yang bingung dunia ini Mas ya. Jodoh rezeki maut udah Allah atur kan gitu ya. Jodoh rezeki maut udah Allah yang atur kan gitu. Kebanyakan dari kita, saya sendiri terutama, adalah kita tidak bisa menahan dari angkara murka kita, nafsu kita. Sebenarnya antara kebutuhan dan keinginan itu bedanya tipis. Tapi banyak orang yang sekarang bukan mencari kebutuhan, tapi mencari keinginan. Ya, mengoleksi keinginan. Ya mungkin itu yang harus kita bareng-bareng ini kita kurangi di situ. Malah kebutuhan utamanya kadang lupa. Kayak kebutuhan batin nih ya. Jadi kita makan, tetapi batiniah kita kurang kurang mendapat ilmu-ilmu rohani. Jadi apapun agamanya, Kristen, Hindu, Buddha, ya
dapat ilmu rohani itu harus. Jadi kita makan harus untuk tubuh jasad kita, rohani juga harus dikasih makan kan gitu. Banyak orang nggak sibuk mencari kesenangan tapi tidak dapat ketenangan. Ya, gitu. benar. Itu Itu kan cocok. hal-hal yang- ya ini mengoleksi keinginan tadi Iya, itu. mengoleksi keinginan nggak ada lagi. Karena kalau makan untuk makan cukup sih rasanya. Tapi kalau untuk keinginan nggak akan pernah cukup, nggak akan pernah ada habisnya. Wah, ya maaf, ini rasanya saya merasa belum pantas untuk memperpanjang obrolan ini. Siap. Karena memang apa ya, kalau menurut saya proses sampean apa ya, internalisasi tentang nilai-nilai yang sampean pahami dan sampean proses di sini sekarang tuh sudah keren banget menurut saya. Semoga banyak menginspirasi. Meskipun bismillah. sekali lagi kita harus dijauhi dari kata menilai ya. Saya tidak sedang menilai sampean lebih baik dari saya atau lebih baik dari ini, tapi saya kagum dengan sampean berproses di sini. Beralih proses ya dari yang sampean ceritakan. Semoga ini bisa menginspirasi Amin, teman-teman insyaallah. semua untuk bisa jadi lebih baik dalam banyak hal, tidak hanya dalam hal-hal apa ya ibadah saja, tapi hal-hal perilaku yang umum lain. Bener. Mungkin itu saja teman-teman obrolan kita dengan Mas Raka. Saya ucapkan Siap. terima kasih banyak. Sama-sama, Sudah Mas. hadir dan share hal-hal sederhana tapi itu ngena banget loh. Alhamdulillah. Siap. Thank you teman-teman. Oke. Ngobrol pintar komunikasi. Ngopi-ngopi.